Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada pertemuan perkuliahan malam hari ini, kita dengan materi perkuliahan adalah aspek hukum dan ekonomi. Sebelum saya lanjut pada materi, ada baiknya patah pepatah, tak kenal karena tidak sayang, tidak sayang karena tidak cinta. Mungkin perlu saya perkenalkan diri pada saudara sekalian. Untuk data saudara sambil berjalan nanti akan saya lihat di absen. Data pribadi, nama adalah dari Mi, sebagaimana yang tertera di dalam daftar perkuliahan. Data pribadi, riwayat pendidikan S1-nya hukum itu ada di Pekanbaru, di Unilak. Dulunya saya tidak selesai di Unri sebelumnya. Kemudian S2 hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, S2 ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, S3 hukum S3 ilmu lingkungan di Universitas Riau. Nah, sebelum kita melanjutkan perkuliahan, tentunya kita harus ada yang istilahnya dengan sebutan kontrak perkuliahan. Nah, kontrak perkuliahan ini adalah sebagai pedoman bagi mahasiswa untuk melaksanakan perkuliahan sampai dengan ujian setengah semester dan ujian semester. Kenapa kita bagi dalam hal begini? Ini supaya rekan-rekan atau saudara sekalian mengetahui batas-batas pekerjaan saudara. Pertama, di bidang tugas dan makalah, itu bobotnya cuma 20%. Nah, kemudian diskusi, seminar kecil 20%. Nah, ujian mid semester 20% dan ujian akhir semester 30%. Kemudian sikap dan perilaku serta kehadiran ini cuma 10%. Jadi rekan-rekan hadir dalam sejumlah mata kuliah itu adalah 10%, kecil. Nah, kita akan ketemu dalam 14 kali pertemuan, 14 session di luar ujian tengah semester dan ujian semester. Nah, kemudian saya lanjutkan. Ini ada daftar pustaka nanti sebagai pedoman rekan-rekan sekalian. Mungkin tidak saya sampaikan satu persatu, jadi lihat saja. Insya Allah nanti slide-nya akan saya kirim atau ke rekan-rekan sekalian. Nah, aspek hukum dalam ekonomi. Ini kita lanjutkan. Kita melihat dulu kajiannya. Hukum itu apa sih? Kita aspek hukum dan ekonomi. Artinya kita mendulukan melihat hukum. Hukum adalah himpunan peraturan, yaitu yang berisikan perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan hal tersebut harus ditaati oleh masyarakat. Ya, tentunya ketika kita bicara hukum itu ada sanksinya. Nah, pengertian hukum adalah suatu tata cara dan norma yang berlaku dalam situasi, kondisi, dan domisili pada wilayah tertentu. Setiap hukum ada konsekuensinya. Konsekuensi dari hukum itu sendiri harus ditaati dan kemudian ada sanksinya. Oleh sebab itu berkaitan dengan hukum tentu ada hal-hal yang harus banyak kita ketahui. Nah, kita melihat selanjutnya adalah pada tujuan hukum. Tujuan hukum adalah pencapaian keadilan manusia dalam hidup bermasyarakat di samping kepastian hukum itu sendiri. Nah, saya mungkin dalam hal ini untuk saya ringkas saja, mungkin saya cari yang terpenting saja. Nah, hukum itu yaitu adalah hukum tertulis atau hukum yang dicantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Artinya ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, hukum tidak tertulis yaitu ada hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis, namun ditaati seperti peraturan-peraturan perundangan lainnya, seperti hukum adat dan kebiasaan serta yang lain-lainnya. Dan kita lihat perbandingan ilmu hukum menurut sumbernya adalah itu undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, dan traktat serta doktrin. Ini berkaitan dengan hukum. Kita belum masuk pada aspek ekonomi, baru pada aspek hukum. Baik, sebelum saya lanjutkan pada slide berikutnya, ada pertanyaan di sini? Ada? Kalau ada saya lanjut. Baik.
Menurut berlakunya, hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara. Itu hukum nasional yang berlaku dalam suatu negara. Apakah ada hukum lain? Itu adalah hukum asing. Nah, hukum asing adalah hukum yang berlaku di negara lain atau negara asing yang berada di luar wilayah. Jadi tentunya ada perbedaan. Kalau hukum yang berlaku di negara kita tidak terlepas daripada yang mempedomani pada Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana dengan negara lain? Ya tergantung negara tersebut. Apakah negara itu diatur dalam Undang-Undang Dasar atau tidak? Ini tentang ketentuan-ketentuan hukum. Nah, kemudian hal lain mungkin kali yang perlu kita ketahui lagi, menurut berlakunya sudah saya sampaikan tadi. Nah, kita lihat ini aspek hukum ekonomi. Aspek hukum ekonomi kita sudah masuk pada inti pembelajaran kita. Nah, aspek hukum ekonomi merupakan seperangkat aturan yang mengatur kegiatan atau aktivitas manusia di bidang perdagangan, industri, dan memberikan sanksi bagi yang melanggar peraturan hukum tersebut. Nah, tentu saudara bertanya, saudara kuliah di Fakultas Ekonomi, kenapa saudara harus mempelajari hukum ekonomi? Karena pelaksanaan pengaturan hukum itu sendiri, dulunya orang mengatakan begini, orang ekonomi menganggap hukum adalah menghambat kegiatan perekonomian. Padahal itu salah. Itu hal yang keliru. Jadi siapa saja yang melaksanakan aktivitas ekonomi, baik orang asing yang membuat usaha di negara kita maupun kita, tentu harus ada perlindungannya dari usaha itu tersebut. Nah, setiap bentuk perlindungan itu dinamakan hukum. Nah, sehingga hukum ekonomi adalah perlindungan terhadap usaha-usaha ekonomi itu sendiri. Selanjutnya ada aturan-aturan hukum yang berlaku dalam perdagangan. Kemudian dapat diketahui dasar-dasar hukum dalam mendirikan sebuah perusahaan. Apa saja lagi yang lain dari itu adalah dapat mengatur hukum-hukum yang berlaku dan dapat ditaati. Beberapa hal nanti silakan aja dilihat, dibaca slide-nya. Kemudian ada azas hukum usaha, hubungan kerja, dan segala macamnya ini nanti akan kita lihat lebih lanjut. Nah, ekonomi adalah pembangunan ekonomi di sebuah negara tidak bisa dilepaskan dengan aspek hukum. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Nah, tanpa kepastian hukum yang jelas maka investasi asing tidak akan masuk ke sebuah negara atau suatu negara. Hukum memiliki peran yang sangat sentral dalam keberhasilan pembangunan ekonomi serta negara, khususnya dalam memberikan kepastian hukum dalam usaha dan investasi. Kita tadi mengatakan, saya ulangi, saya sudah mengatakan tadi, setiap kegiatan ekonomi orang pasti menanya dulu apa jaminannya. Ketika suatu negara akan membuat pabrik atau melakukan investasi di negara kita, dia mengatakan, apa jaminan buat saya? Ketika orang bertanya jaminan, artinya dia minta suatu kepastian. Nah, kepastian ini dinamakan hukum, karena mengatur sebab, akibat, dan sanksi yang didapat. Sebab itu, rekan sekalian, sekalipun kita belajar ekonomi, kalau kita buta dalam hukum, artinya tidak ada artinya. Ya, kita akan diombang-ambingkan oleh orang lain. Sebab itu, rekan sekalian, untuk pembelajaran ekonomi dalam hukum, aspek hukum dan ekonomi harus dapat menciptakan hubungan bisnis yang baik dan hubungan bisnis yang mumpuni. Itu beberapa hal yang terkait dalam pertemuan kita pada perkuliahan season pertama di bidang aspek hukum dalam ekonomi. Kemudian untuk kegiatan yang akan datang, kita masuki beberapa pengertian hukum lainnya, baik di bidang usaha maupun di bidang pendirian perusahaan. Saya kira beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin rekan-rekan sekalian, saya sampaikan sedikit tergesa-gesa, tapi nanti materinya akan saya kirim melalui ketua kelas. Demikian yang pertemuan kita pada perkuliahan kali ini.
Dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.